Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Pendeta itu kalau mimpin 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya setiap jemaat itu 1 juta, maka income pendeta yang disebut dengan 1/10. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum beragama Islam ini adalah seorang yang mempendetahkan para pendeta. Dokumen saya lengkap di dalam buku ini. Istri saya, anak saya, pertama-tama istri saya tanya, "Pak, kalau kita masuk Islam, ente jadi apa?" "Oh, kau berpikir sampai ke situ?" "Iya. Kita kan sudah difasilitasi oleh gereja dan keluarga di Manado, nggak ada yang Islam." Saya bilang, kalau saya masuk Islam, kau ikut saya nanti jadi pendeta Islam. "Ah, masa bisa jadi pendeta Islam?" "Bisa. Tuh di TV-TV itu yang ceramah. Itu pendeta Islam." "Ah, kau bisa?" "Bisa. Masa dia bisa, saya nggak bisa? Sama-sama diberi otak oleh Allah, diberi intelijensi oleh Allah. Bisa. Terus kita nanti tinggal di mana, makan apa, fasilitas bagaimana?" Itu. Tanya aja lah pendeta yang mimpin jemaat biasa itu berapa gajinya sebulan. Pendeta itu kalau mimpin 100 kepala keluarga, rata-rata gajinya setiap jemaat itu 1 juta, maka income pendeta yang disebut dengan 1/10. Setiap bulannya pendeta mendapatkan 10 juta rupiah. Kalau rata-rata 1 juta, karena 1/10 dari gaji jemaat bayar kepada pendeta. Makanya pendeta dengan pendeta ribut. Kenapa? Cari domba di kandang domba. Baku tanduk dia di situ. Coba tanya pendeta-pendeta. Kalau saya bohong ini kan nanti direkam ini. Jengkel sekali itu pendeta dengar itu. Dia juga mau marah, nggak berani melawan saya. Saya punya anak buah semua itu. Makanya kalau dia komentar saya cuma senyum aja, ketawa. Karena bukan kelas tanding saya, jauh. Dia kumpul 1.000 orang, Allahu Akbar. Coba lihat, jadi kaya itu. Nah, kita tidak. Ustadz, imam, siapa yang gaji, kasihan. Makanya kalau masuk masjid saya tahu mana nih ustadz. Kurus dan kecil biasanya. Kasihan karena tidak digaji beliau ini. Imamnya begitu, tidak digaji. Lillahi ta'ala, doain orang, Masya Allah, sampai bisa kaya, bisa berhaji, kebunnya subur. Mana diperhatikan oleh jamaah. Mindset ini dibuang dalam Islam. Ada imam di masjid ini, patungan jamaah tetap. Jangan suruh dia naik motor, belikan dia Avanza. Kafir aja bisa kok. Supaya apa? Tidak jadi munafik. Sama dengan negara, kalau tidak mau ada pejabat yang korup, tingkatkan kesejahteraan pegawai. Jangan nanti mau menjelang pilpres baru pura-pura dinaikkan. Premium yang tadinya tidak ada jadi ada. Saya tukang keliling berdakwah. Setiap tanya, "Dek, ada premium nggak?" "Nggak ada, Pak." Nih panitia transfer uang sama saya kan 2 juta, 2 miliar, 2,5 M kemarin, Pak ya. 2,5 M panitia transfer ke saya. Baru di baru di Lampung selesai, putus. Coba kalau imanuhum fi amplopihim. Itu. Ada juga kan yang begitu. Kalau nggak dikasih amplop ngambek. Nggak ada ya. Kalau saya mau cari itu Jerman gaji, saya dikapir dulu. Saya tinggalkan. Nggak mau saya. Apalagi Desember begini. Waduh, itu sampai pendeta itu kalau naik mimbar gereja, pendeta yang sudah kelas rektor seperti saya, bukan amplop, cek. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya nggak ada. Orang Islam pakai jas, saya tahu.
Ini jas dari Eropa atau buatan pinggiran Deli Serdang? Tahu saya dari warna dan kancingnya. Makanya jangan Bapak Ibu. Dulu saya lihat orang pakai somber begini, apa asumsi saya, feeling saya, ini taplak meja dia pakai ini. Kurang ajar betul saya. Pakai gamis apa saya katakan? Ini kain pintu dari mana dia rampok. Sekarang saya pakai sorban, pakai gamis kemana-mana. Dulu saya hina-hina. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv, saya pas di Seberot Yerusalem, saya katakan, teman saya tuh di atas kepalanya Yasser Arafat tuh apa? Taplak meja. Sekarang saya pakai bukan taplak meja, ini bangga saya. Ada orang Islam yang minder. Lihat saudaranya menggunakan gamis, berpakaian baju-baju koko, dia nggak mau, dia ketawai. Nah ini politikus begitu. Kalau musim kampanye begini, dia pakai baju koko. Pikul tikar sembayang, bawa ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Nih Pak, nomor 5 ya. Nih Pak, nomor 10 ya. Begitu tidak lulus jadi anggota dewan, besok Assalamualaikum. Mana tikar sembayang yang ku kasih? Pikul lagi. Innalillahi. Sudahlah, jangan banyak trik. Minta kepada Allah. Amin. Kalau Allah berkehendak, jaga. Tunjukkan kepada masyarakat, kita mayoritas Muslim. Kali ini kita harus bersatu. Kenapa? Karena kalau tidak kita bersatu, hancur kita di masa yang akan datang. Saya orang yang tahu persis bagaimana perjalanan historiknya Islam. Sampai peristiwa yang terjadi pada saat, jam, dan detik ini dalam peristiwa politik. Sederhana kok sebenarnya masalah ini. Masalahnya ada yang mau tiru cara presiden baru yang di Amerika itu, Donald Bebek. Ada yang mau coba tiru. Donald Bebek memenangkan kontestasi Pilpres Amerika. Hanya satu statement yang dia buang ke publik. Apabila saya menjadi presiden, saya akan mengusir imigran Muslim. Islam ini di mana-mana enak sekali kalau dibawa, apalagi dalam kancah politik, percaturan politik. Islam ini ibarat isu yang sangat sensual. Sensual dihubungkan dengan feminin. Wanita yang sangat cantik, wanita yang mempunyai body, postur tubuh yang memang betul-betul menjadi idaman bagi siapapun yang melihat laki-laki. Islam dibawa-bawa. Dia berpikir negara Amerika yang begitu banyak negara-negara bagian, banyak negara-negara federal, dia buang statement ini. Publik grassroots akar rumput Amerika pasti simpati karena mereka tidak suka dengan Islam. Sampai pinggiran Meksiko, Amerika itu fanatis. Penduduk mereka itu fanatis beragama Katolik, termasuk Obama itu juga. Cuma karena dia seorang senator, dia nggak terlalu fanatis karena pernah tinggal di Indonesia. Begitu dia jadi presiden, sekarang timbul pertanyaan, apakah dia usir imigran Muslim? Enggak, karena dokter-dokter hebat di Amerika beragama Islam. Dia sudah menang jadi presiden, siapa yang mau tuntut? Nah, di Indonesia ada nenek-nenek mau coba cara itu. Ya, kami tidak butuh suara umat Islam. Luka inilah yang membesar. Terbawa-bawa sampai orang tua yang seharusnya istirahat ditarik ke sana kemari. Pak Maruf Amin, kasihan beliau. Beliau sebenarnya sebagai wasit, biarkanlah anak cucu kita yang berpolitik, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana bahasa, sarjana ilmu pemerintahan, biar mereka yang berpolitik. Kita sebagai ustadz, sebagai polisi, sebagai pengamanan, kita jaga jadi wasit, jangan terjun ke lapangan. Innal ulama warasatul anbiya. Wibawa seorang ulama lebih mulia daripada pejabat. Jangan suka cium tangan pejabat. Saya kemana-mana acara di kantor-kantor,
Ustadz itu tuh jenderal kau 100 bintang, jangan harap saya mau cium. Sini kau cium tangan saya.